حي على الفلاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wahdahu wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah salat zuhur yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mari kita lanjutkan pembahasan kita tentang fikih puasa. Dalam bab ini, dalam masalah ini kita membahas tentang masalah berbuka puasa. Pertama kita baca dulu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Hadisnya adalah la tazalu ummati bi khairin ma ajjalul fitr wa akharus sahur. Umatku senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan buka puasa dan mengakhirkan sahur. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi Bapak Ibu, ternyata hadis ini disebutkan termasuk dalam kitab Kutubut Tis'ah, yakni hadis kitab-kitab besar para ulama di antara kitab yang 9. Maka Bapak Ibu, kalau kemarin kita melambatkan sahur, sekarang menyegerakan berbuka. Jadi apa yang menjadi alasan bagi orang yang kemudian tidak puasa? Bahkan disunnahkan untuk melambatkan sahur, justru menyegerakan berbuka. Jadi Bapak Ibu, saya kuatlah, nggak usah bukalah saya, nanti isalah baru saya buka. Nggak begitu sunnahnya, segerakan berbuka tersebut. Jadi menyegerakan berbuka itu adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kata Rasulullah, umat ini yakni kita senantiasa dalam kebaikan kalau menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian ketika kita berbuka puasa itu yang paling afdol, dengan apa kita berbuka puasa? Apakah dengan teh manis, dengan gorengan bakwan atau risoles, atau yang lainnya? Nah, kita lihat dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji ala madhabil Imam Syafi'i, wal afdal ay yuftiru ala rutabin aw tamrin. Dan yang paling afdal itu ketika berbuka puasa adalah dengan rutab atau tamar. Rutab itu apa? Rutab itu kurma muda, Pak. Kurma muda atau kurma yang sudah masak. Tapi kalau kurma yang sudah tua itu namanya tamar. Jadi sunnahnya itu kalau dapat kita makan kurma, Pak. Ketika berbuka puasa itu jangan minum teh dulu, kurma dulu. Karenanya Bapak Ibu, kalau ada yang menyediakan ketika kita buka puasa kurma, itu pahala besar bagi dia. Apalagi nanti kalau ada hamba Allah yang ingin bersedekah, ayo Pak, kurma. Saya lihat di Senin Kamis juga tak ada di situ
Terkadang-kadang ada, kadang enggak gitu. Tapi kalau ada hamba Allah yang ingin berinfak, ingin bersedekah ini berupa kurma setiap buka puasa, ini dapat orang mengamalkan sunnah asbab dari sedekah kita. Itu luar biasanya Pak. Kalau ada kurma yang muda, enggak ada juga ya kurma biasa. Jadi kurma, kemudian kalau tidak ada fa illam yajid, kalau tidak ada fa'alail ma, maka kemudian berbukalah dengan air, dengan teh atau dengan apa yang lainnya. Jadi kalau iklan apa namanya? Ada iklan sirup kan? Berbukalah dengan yang manis katanya kan? Iklan sirup marjan itu kan? Itu kalau maksud dia dengan sirup itu sebenarnya enggak sunnah itu Pak. Sunnahnya berbukalah dengan kurma, itu baru sunnah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yang berikutnya adalah wa yusannu ayyufattirus shaimin, dan disunnahkan juga memberikan buka puasa kepada orang-orang yang puasa. Wa dzalika bi an ayyut'amahum, yakni dengan memberikan sedekah atau makanan kepada orang yang berpuasa. Jadi Bapak Ibu ini sunnah juga ya. Kalau kita di rumah itu nggak apa-apa, beli labu, beli ubi, kemudian dikolak kasih kepada tetangga, ya itu sunnah Pak. Itu sunnah itu. Atau kepada siapa saja yang kemudian, kalau bisa samping kiri dan kanan kita ketika bulan puasa itu banyak-banyak kita bersedekah Pak. Kemudian atau mungkin merendang ya, rendang ayam, rendang daging ya. Sampaikan kepada tetangga itu. Jangan baunya saja sampai kepada tetangga, dagingnya enggak sampai. Ciri salah satu orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, harum bau masakannya itu sampai kepada tetangganya, namun masakannya itu tidak sampai kepada lidahnya. Maka itu bukan orang, ciri-ciri orang yang beriman. Tapi justru sampaikan makanan-makanan tersebut kepada tetangga kita. Paling tidak kiri kanan depan gitu. Kalau rasanya kemudian aduh, kan yang direndang ini sedikit, kan yang dimasak ini sedikit, banyakkan kuahnya. Banyakkan kuahnya lalu kemudian berikan kepada tetangga kita. Itu dia Bapak Ibu ya. Kemudian berikutnya, ini hadis Rasulullah SAW tentang itu. Man fattara sha'iman kana lahu mislu ajrihim min ghairi ayyanqusa min ujurihim syai'un. Siapa yang memberi makan kepada orang yang berpuasa, maka baginya pahala orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Jadi kalau kita bersedekah kepada orang yang berpuasa itu, maka kita dapat pahala orang yang berpuasa juga, tanpa harus mengurangi pahala orang yang puasa tersebut. Jadi kita dapat pahala kalau kemudian kita bersedekah kepada orang yang berpuasa. Kemudian berikutnya, doa berbuka puasa itu apa? Doanya banyak Pak, ada 4 itu. Tapi 2 yang paling tidak kita sebutkan. Yang pertama adalah hadis ini diterangkan dalam kitab Sunan Abu Daud. Yakni dhahabaz zama'u wa batallatil uruku wa thabatal ajru insyaallah. Itu dia. 1. Yang kedua, Allahumma lakasumtu wa ala rizkika abtartu. 2 ini. 2 ini bagaimana status hadisnya? 2 ini status hadisnya doif. Kata siapa? Kata Syekh Utsaimin. Siapa itu Syekh Utsaimin? Di masanya pemegang fatwa di Saudi Arabia. 2 ini hadis ini sama-sama doif, tetapi bagus untuk diamalkan, tidak masalah. Lalu kemudian kalau ditambah apa? Ditambah doanya, Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika abtartu birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, ini yang kita bahas pada pertemuan yang lewat. Boleh-boleh saja ditambah doa tersebut, tidak masalah. Kemudian yang paling tepat itu ketika membaca doa berbuka puasa sebelum makan atau sesudah makan, sebelum minum atau sesudah minum. Maka yang paling tepat itu bukan sebelum, tapi sesudah. Jadi contoh nih, ini ada kurma. Kalau Bapak ingin memperbanyakkan doa sebelum berbuka puasa, boleh.
tapi dengan alasan karena kebetulan itu berbuka puasa, di situ dimakbulkan doa karena sedang berpuasa. Alasannya karena itu. Tapi kemudian kalau kemudian berdoa dulu, katakanlah misalnya dhahabaz zama'u wa batallatil uruqu sampai selesai, baru kemudian dimakan kurma. Kurang tepat. Yang tepat itu ambil kurma bismillah, baru kemudian begitu sudah selesai makan kurma, baru dibaca doa Allahumma lakasumtu wa ala rizqika aftartu, atau dhahabaz zama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Jadi itu yang tepat. Makan dulu sedikit baru baca doa. Nah, sunnahnya begitu. Nah, Bapak Ibu ya. Nah, jadi sudah kita sebutkan tadi, Bapak Ibu silahkan simpulkan sendiri. Bersedekah, kemudian sunnahnya minum makan kurma atau minum air, lalu kemudian sebelum berbuka itu maka kemudian doanya sesudah kita makan sedikit kurma atau kemudian air putih atau air minum. Ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.